Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan Desi Enawati, saya R. Anissa Pratiwisanto, Dwiki Nardian Putra, dan Eno Arjuni dalam psikologi industri dan organisasi yang akan membahas teori-teori psikologi konsumen dan serta perilakunya. Nah, jadi bentuk budaya populer dan konstruksinya pada perilaku konsumen terhadap remaja, seperti di Korea itu kan ada budaya, musik, ada drama juga, ada makanan dan pakaian, serta gaya hidupnya lah gitu. Jadi menurut studi ini, produk budaya Korea itu udah dikenal luas di masyarakat pada tahun 1990-an. Korea ini saat ini dipandang sebagai pengekspor produk budaya yang populer dan banyak sekali penggemarnya. Budaya dan gaya hidup ini sudah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia juga, dan membentuk minat dan perilaku konsumsi baru pada mereka yang memiliki minat pada produk-produk Korea, seperti produk kecantikan, produk pakaian, produk elektronik, dan lain-lain. Nah, penelitian ini menggunakan metode focus group discussion yang merupakan teknik perbincangan terhadap beberapa kelompok informan dalam jumlah yang kecil. Temuan lapangan ini menunjukkan adanya minat dan preferensi yang tidak berjalan beriringan. Next. Nah, kajian teorinya dinyatakan oleh Tan bahwa perilaku konsumen merupakan serangkaian proses kompleks yang melibatkan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, evaluasi, dan penggunaan kembali produk dengan misi pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Menurut Bells pada tahun 2004 dalam Tan 2010. Kebutuhan dan keinginan yang berujung pada perilaku konsumtif ini pada barang atau jasa dapat dilihat sebagai bentuk terapi, penghargaan, dan hiburan sebagai bagian dari proses emosional dalam tahun 2010. Di sini pembelian itu juga terjadi pada pemenuhan emosi konsumen, pada kepribadian konsumen juga. Seiring dengan perkembangan teknologi, media iklan itu nggak sebatas hanya seperti brosur atau flyer, seperti itu, karena pada tahun ini pun dan sudah digunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, sehingga penjual atau penyedia jasa ini lebih mudah menyediakannya karena bisa lewat handphone atau laptop atau sejenisnya dan lebih mudah diakses oleh pembeli. Jadi ketika kita mau membeli sesuatu itu lebih gampang dan lebih jelas karena kita cuma tinggal ngeklik barangnya tersebut di akun kita, lalu tinggal bayarnya di rumah. Seperti itu, karena sudah praktis dan sudah tidak ribet seperti zaman dahulu yang harus kita pergi ke toko tersebut. Seperti itu. Nah, mobile media ini pun udah bukan benda asing lagi bagi khalayak masyarakat umum karena
remaja pun tuh bisa menggunakan, apalagi yang sudah dewasa seperti itu. Nah, globalization ini dipahami sebagai hasil dari perjalanan modernitas dunia. Menurut Giddens tahun 1991 dalam Doboshim tahun 2011. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Desi Inawati. Silakan, Mbak. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu digunakan sebagai a file of injury that prosecutes the symbol and subject matter which involves an in-depth understanding of human behavior and the reasons that governs human behavior. Wahyuni tahun 2012. Penelitian ini digunakan untuk menjawab alasan apa yang ada di sebalik perilaku manusia. Selain itu, pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menggali informasi berdasarkan asumsi-asumsi yang terbentuk dari rumusan berdasarkan kajian-kajian sebelumnya dan pandangan dasar pada para sarjana yang berhubungan dengan fenomena sosial yang ada. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan focus group discussion, yaitu teknik perbincangan yang direkam untuk dilakukan terhadap beberapa kelompok informan dalam jumlah kecil. Terhadap beberapa kelebihan penggunaan teknik focus group discussion ini, yaitu yang pertama, memperoleh data yang hidup atau nyata dari kehidupan sosial. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, validitas tingkat tinggi. Yang keempat, hasil yang cepat saji. Dan yang kelima, memerlukan biaya yang tidak terlalu tinggi menurut Babel 2014. Hal ini melibatkan pemahaman perilaku dan pengalaman informan sesuai perspektif masing-masing. Namun, hasil akhir dibutuhkan satu kesatuan yang pandang yang solid dan komprehensif. Focus group discussion ini dilakukan untuk menggorek urutan kejadian, melihat mimik muka, memberikan penekanan terhadap suatu hal, pengulangan maupun penjelasan yang panjang atas suatu jawaban menurut Pawito tahun 2007. Terima kasih Mbak Desi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Eno Arjuni. Silakan Mbak. Baik, saya akan membacakan tentang studi perilaku konsumen beserta implikasinya terhadap keputusan pembeli. Perkembangan dunia usaha saat ini dengan diberlakukannya perdagangan bebas memberikan dampak semakin ketatnya persaingan usaha. Hal ini menuntut para pelaku usaha untuk lebih jeli dan tajam di dalam melihat peluang yang ada dan melihat perilaku konsumen yang menjadi sasaran pasarannya. Manajer pemasaran yang menjadi ujung tombak pada bagian pemasaran sudah seharusnya mengetahui bagaimana perilaku konsumen di dalam melakukan keputusan pembelian yang akan menjadi kunci sukses di dalam kegiatan pemasaran. Untuk itu, penulis berkeinginan untuk memberikan sedikit ulasan tentang perilaku konsumen di dalam melakukan keputusan pembelian sebuah jasa atau produk. Next. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Setiadi tahun 2003, faktor internal individual yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti 1. Motivasi, 2. Kepribadian, 3. Pembelanjaan, 4. Sikap, dan 5. Persepsi konsumen. Selain faktor-faktor lingkungan internal tadi, ada juga faktor-faktor eksternal individu yang sangat berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Menurut Setiadi tahun 2003, faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi 1. Kelompok rujukan, 2. Kelas sosial, 3. budaya, dan yang keempat komunikasi. Next. Adapun pengertian perilaku konsumen.
Kebutuhan dan keinginan konsumen sangat bervariasi dan dapat berubah-ubah karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Oleh karena itu, seorang pemasar perlu untuk memahami perilaku konsumen supaya kegiatan pemasaran yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ada beberapa pengertian perilaku konsumen yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yaitu menurut Mangkunegara tahun 2002, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengembalian keputusan dalam mendapatkan menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Adapun menurut Winardi dalam Sumaruan tahun 2003, definisi perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang yang menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Desi Inawati. Riset konsumen dalam pengembangan teori perilaku konsumen dan masa depannya. Untuk mengkaji perkembangan teori perilaku konsumen, perlu terlihat dengan adanya kembali sumber acuan sekitar awal tahun 60-an. Dukungan literatur periode sebelumnya juga sebagian perlu disimak kembali. Sebagian berasal dari ilmu yang lainnya. Dengan hal ini, perilaku konsumen telah berubah dan fokusnya juga berubah. Fondasi yang awalnya cenderung berasal dari ilmu ekonomi dan riset motivasi, riset sikap, dan teori pembelajaran. Model-model yang komprehensif yang bermunculan telah menunjukkan suatu tahapan yang penting dalam perkembangan bidang perilaku konsumen. Lebih kininya lagi, teori-teori kognitif yang sudah mendominasi bidang tersebut dapat menimbulkan reaksi dari para peneliti yang beraliran positivisme. Selanjutnya. Perkembangan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meskipun studi baru menjadi perhatian para pakar pada tahun 60-an, upaya-upaya ini dapat mempelajari perilaku konsumen yang memang sudah dilakukan sebelumnya. Para peneliti mengungkapkan motivasi konsumen seperti yang dikemukakan oleh Levy tahun 1959, McMurray 1944, Newman 1955, dalam Holbrook 1995. Hal ini juga ilmu psikologi menjadi basis yang kuat untuk mempelajari perilaku konsumen. Pakar lain dari disiplin ekonomi juga dikemukakan oleh Holbrook tahun 1995, seperti Robinson 1954 dan Chamberlain 1956, yang juga telah memberikan perhatian tentang pemahaman konsumen dari ilmu ekonomi. Dapat dirumuskan model memperlihatkan bahwa perbedaan dalam kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut dicerminkan oleh peranan perbedaan produk. Hal ini juga dikutip oleh Holbrook tahun 1995, dari Abbott 1955, dan masih banyak lagi. Upaya-upaya pakar lain yang telah mengadakan studi tentang perilaku konsumen tersebut. Selanjutnya. Proses pengembangan teori. Teori dapat dianggap sebagai suatu kreasi, sehingga dapat mengembangkannya dengan memerlukan suatu proses, seperti halnya menciptakan kreasi. Proses tersebut mencakup struktur, keberangkatan, dan rekonsiliasi. Struktur atau tesis terbentuk dari yang pertama, kebiasaan berpikir suatu disiplin. Kedua, kearifan konvensionalnya. Ketiga, paradigma yang telah melengkung atau tidak lurus. Dan yang keempat,
praktek-praktek standarnya, sedangkan keberangkatan atau antitesis muncul dalam bentuk. Selanjutnya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.